Oke lur, kembali lagi sama si Kang Prabu yang pastinya di channelnya Kuma Aing. Nah, untuk kalian sobat gabut semua, kali ini si Kakang Prabu akan ngebahas alur film yang berjudul Face Off. Film ini menceritakan tentang seorang agen FBI yang bertukar peran sebagai seorang teroris kelas kakap. Bukan sekedar menyamar, melainkan rela menukar wajah beserta seluruh hidupnya demi menghentikan aksi pengeboman yang mengancam keselamatan seluruh warga kota. Bagaimanakah keseruan alur ceritanya? Sebelum kita mulai awal ceritanya, jangan lupa untuk di subscribe. Oke lur. Cerita diawali dengan diperlihatkannya teroris yang bernama Castor Troy yang sedang memasang bom di salah satu pilar gedung. Pollux Troy adalah adik kandung dari Castor Troy dan sekaligus satu-satunya orang yang mengetahui tentang rencana pengeboman itu. Kali ini Sean Archer mengetahui sang teroris itu sedang berada di salah satu bandara dan mereka pun segera bersiap-siap untuk ngegerebeknya. Sean dan Castor adalah musuh bebuyutan yang sama-sama memiliki karakter kuat, nekat, wani ngalakukeun nanaon demi setiap aksinya. Selain licik, Castor juga seorang psikopat yang tidak takut akan kematian. FBI dengan mudah menangkap Pollux, namun tidak untuk sang kakaknya ini. Mereka saling baku tembak, ucingan dan gegelutan. Namun akhirnya Sean berhasil melumpuhkan sang teroris kakap tersebut. Kita berpindah ke rumahnya Sean. Dia dan istrinya Ip sangat resah, memikirkan anak gadisnya yang bangor dan susah dicari. Tentu saja itu berbalik dengan statusnya Sean sebagai polisi teladan dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Kematian putranya beberapa tahun lalu sangat mengganggu pikiran dan mentalnya. Lebih parahnya lagi, ditemukannya disket milik Pollux Troy yang isinya adalah tentang simulasi pengeboman di tengah kota. Sean rewas bahwa ternyata Castor yang sekarat sedang dalam upaya pemulihan oleh dokter ini telah merencanakan sesuatu sebelumnya. Kemudian rekannya menawarkan sebuah ide gila dengan melakukan augmentasi atau perubahan fisik manusia dengan tingkat kemiripan mencapai 99% dari yang originalnya, termasuk juga dengan pita suara. Namun Sean tentu saja menolak hal itu dan memilih menginterogasi para kriminal lain yang dekat dengan Castor. Namun tak membuahkan hasil. Akhirnya dengan terpaksa kudu kumaha deui cenah si Sean teh. Sean pun menerima misi gila tersebut. Sebelumnya dia sempat berpamitan sama istrinya untuk menjalankan misi terakhir di dalam karirnya dan tetap merahasiakannya bahkan pada keluarganya sendiri. Operasi pun dimulai. Seketika operasi pemindahan bebengetan itu pun selesai. Sean rewas melihat dirinya sudah berubah menjadi Castor Troy, orang yang paling dia benci. Dan kini penyamaran pun dimulai. Sean dikirim ke penjara Nusa Kambangan. Setiap napi diwajibkan memakai sepatu magnet di mana semua gerakannya akan dapat dipantau dan dikontrol oleh petugas. Para napi yang lain rewas dengan kemunculannya Sean, termasuk juga Pollux Troy. Sean langsung dihajar oleh musuh-musuh lama Castor. Dia harus merasa cengos seperti Castor agar tidak dicurigai oleh Pollux Troy.
Namun di luar dugaan, Caster Troy yang asli terbangun dari komanya, kemudian menghubungi anak buahnya untuk menculik Dr. Walsh dan memaksanya untuk melakukan operasi augmentasi wajah Sean kepada dirinya. Dan disinilah masalah sebenarnya baru muncul. Sean menemui Pollux Troy dan berhasil mendapatkan lokasi bom tersebut. Namun di saat Sean berharap, dua orang rekannya menjemput, yang datang di hadapannya adalah Caster Troy dengan wujud Sean Archer. Dan sekarang dia benar-benar menjadi Sean Archer, kepala divisi FBI yang tentu saja memiliki kekuasaan atas para anggotanya. Caster terlihat menikmati hidup barunya sebagai Sean. Kini dia bebas memiliki semuanya, termasuk juga istrinya Sean. Anjing. Mempelajari kebiasaan Sean lewat buku diary Ip. Namun sifat mesumnya tidak juga berubah walaupun di depan anaknya sendiri. Caster memanfaatkan wewenangannya untuk membebaskan Pollux dengan dalih ingin melakukan kesepakatan berupa kerjasama menemukan bom tersebut. Namun kali ini dia memiliki rencana lain untuk menjadi pahlawan dengan menjinakkan bomnya sendiri. Terlihat dia sangat santai menghadapi bom yang hanya menyisakan beberapa detik saja sebelum ngebeleduk. Berkat aksi heroiknya, kini karir Caster semakin meroket dan mendapatkan banyak apresiasi dari semua orang. Suatu hari Sean sengaja membuat keributan dengan petugas agar dia dihukum dan dibawa ke ruang penyiksaan. Dia berencana melarikan diri saat sepatu besinya dilepas. Bekerja sama dengan Dubois untuk mencoba melarikan diri dari penjara. Sean berhasil menembus keamanan penjara dan dia berhasil kabur keluar. Caster yang mendengar berita itu langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk memburu Sean. Sementara Sean mencoba memberitahu istrinya serta dengan terang-terangan menelpon Caster untuk memprovokasinya. Kemudian Sean menghampiri Dead Street, teman lama Caster yang juga merupakan penyuplai bom tempo lalu. Sean disambut baik oleh para kriminal lainnya dan terpaksa harus ikut nyabu gerak untuk menyaksikan mereka semua. Salah untuk meyakinkan mereka semua. Berpindah ke si Caster yang sangat galak menghajar pacar anaknya yang hendak melakukan terhadap anaknya tersebut. Kemudian dia memberikan sebuah pisau dan mengajarkan kepada anaknya untuk cara melumpuhkan para laki-laki Mokondo lainnya. Pollux berhasil menemukan lokasi Sean dan langsung mengonfirmasikan kepada Caster. Caster dan pasukan FBI lainnya tiba di kediaman Dead Street dan langsung melakukan penyerangan. Sean merasa dilema karena situasi saat itu mengharuskan dia harus melindungi sang budak letik dan juga melawan para teman FBI-nya sendiri. Sampai akhirnya Caster pun muncul dan baku tembak pun tak terhindarkan. Di sini si Pollux Troy yang mencoba bantu Caster tewas dalam peristiwa tersebut. Sean memberanikan diri untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Di sini Ip tampak ketakutan dan beronta-ronta. Anjing. Sean mencoba meyakinkan istrinya dengan mengatakan masih inget temannya pas ijab kabul kawinan alurang penghuluna kumang aceng. Ip yang mulai bimbang, liur cek nama nu bener ya teh. Ip diam-diam nojos tangan si Caster dengan alasan mencuri darahnya untuk diujinya di laboratorium rumah sakit tempat dia bekerja. Dia pun shock karena semua yang dikatakan Sean ternyata benar adanya. Sean menceritakan kenangan masa lalunya bersama Ip. Hingga akhirnya Ip ini percaya kalau pria di depannya adalah suaminya. Tiba-tiba Caster terbangun dan langsung menuju rumah sakit untuk menemui istrinya. Untung saja Sean sudah pergi dari tempat itu.
Sean pun berniat menyelesaikan ini semua saat acara pemakaman Victor berlangsung. Mereka berdua kembali bertemu dan baku tembak pun kembali terjadi. Caster dengan licik menyandra Ip, namun tiba-tiba Sasha muncul. Hey baby. Situasi menjadi semakin liar hingga akhirnya Sean dan Ip berhasil jatuhkan Caster. Namun Sasha tewas dalam kejadian itu. Di tengah-tengah kelariwuh, tiba-tiba Jenny muncul. Tentu saja secara kasat mata dia membantu Caster dan malah menembak ayahnya. Yes. Caster sedikit terluka hingga akhirnya mereka pun saling uudagan. Dan akhirnya Sean berhasil membunuh Caster. When you wake up, everything. Sean pun kini bisa mendapatkan kembali hidupnya menjadi Sean Erser. Cerita pun selesai. Karena alur filmnya lobat teuing kata-kata membuat aing ngebudah, maka dari itu saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye.